Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat. Yang pertama adalah lobby. Lobby menurut saya adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintah sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Tujuan melobi menurut saya adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain sehingga orang lain itu sependapat dengan agenda kita. Fungsi lobby yang pertama, mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusan tidak menginginkan pada pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Kedua, lobby juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan. 3. Memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberi rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut. 4. Menyampaikan informasi tentang bagaimana suatu kesatuan disarankan oleh perusahaan, oleh organisasi atau kelompok masyarakat tertentu. 5. Meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu untuk perizinan. Jenis-jenis lobby. Menurut saya jenis-jenis lobby itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, lobby tradisional. Lobby tradisional adalah menggunakan lobby untuk mendekati pihak pengambilan keputusan. Yang kedua, lobby akar rumput. Lobby akar rumput adalah menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketiga, lobby political action committee adalah komite-komite yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau. 2. Negosiasi. Menurut saya negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki 2 arti, yaitu yang pertama proses tawar-menawar atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lainnya. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan negosiasi. Yang pertama, menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan memenuhi syarat atau harapan keinginan kedua belah pihak. Yang kedua, hasil kesepakatan. Tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan. Yang ketiga, tujuan lain untuk mendapatkan keuntungan atau menghindarkan kerugian untuk memecahkan problem yang lain. Keempat, kesepakatan dibangun dari keinginan atau niat kedua belah pihak sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Manfaat negosiasi. Manfaat yang diperoleh dari suatu proses negosiasi antara lain yakni yang pertama, terciptanya jalinan kerjasama antar institusi atau badan usaha ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama atau dasar paling pengertian. Yang kedua, bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberi manfaat jalinan hubungan bisnis yang lebih pengembangan pasar. Yang ketiga, meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Yang ketiga, diplomasi. Definisi secara harfiah, diplomasi berasal dari kata diploma dari bahasa Yunani, yaitu sebuah kertas yang dilipat 2 yang didesain sebagai dokumen resmi negara atau dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Definisi menurut para ahli. Sir Ernest Hathaway dalam bukunya Guide to Diplomat's Practice, diplomasi adalah penerapan kepandaian dan teknik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat. Yang kedua, Geoffrey McDermott, diplomasi adalah pertimbangan dan manajemen hubungan internasional. Yang ketiga, diplomasi adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Berdasarkan definisi para ahli, yang pertama jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Yang kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Yang ketiga, tindakan-tindakan diplomatik
sambil untuk menjaga memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan sebagai sarana damai. Oleh karena itu pemeliharaan perdamaian merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi. Fungsi diplomasi. Menurut saya fungsi diplomasi adalah fungsi yang melekat pada seorang duta besar. Yusuf Badri mencakup 3 hal. Yang pertama negosiasi atau perundingan, yang kedua observasi, yang ketiga perlindungan. Tujuan diplomasi. Ahli strategi politik di masa dinasti Maurya di India memaparkan ada 4 motif diplomasi. Yang pertama, diplomasi adalah untuk membuat hubungan dengan negara lain. Yang kedua, tujuan diplomasi adalah untuk menjaga hubungan dengan negara lain. Yang ketiga, tujuan diplomasi adalah untuk memperluas berhubungan diplomatik. Yang keempat, tujuan diplomasi adalah harmoni atau perdamaian. Metode diplomasi. Yang pertama, track 1 diplomasi. Yang kedua, track 2 diplomasi atau publik diplomasi. Model diplomasi. Adapun model atau jenis diplomasi menurut S.L. Roy antara lain yang pertama diplomasi komersial atau perdagangan, yang kedua diplomasi demokratik, yang ketiga diplomasi totalitarian, yang keempat diplomasi melalui konferensi, yang kelima diplomasi diam-diam, yang keenam diplomasi preventif, yang ketujuh diplomasi sumber daya. Definisi komunikasi. Laswell mendefinisikan komunikasi dengan who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Maka komponen dalam komunikasi terdiri dari 5. Yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat komunikan, yang kelima efek. Government relations pada dasarnya dilakukan perusahaan bertujuan untuk yang pertama mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Yang kedua membatalkan rancangan regulasi yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Dengan demikian, melakukan lobby adalah suatu keharusan yang diperhatikan dalam kegiatan government relations. Lewat lobby tidak akan berarti segala sesuatu bisa dibeli. Karena itu, meski lobby perlu ditujukan pada orang penting dalam pemerintah, maka dilakukan dengan profesional yang tinggi. Beberapa tujuan dari komunikasi adalah untuk yang pertama mempengaruhi, yang kedua menarik perhatian, yang ketiga menarik simpati, yang keempat menimbulkan empati, yang kelima menyampaikan informasi. Arti penting hubungan dengan pemerintah menurut Frazier More, hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian karena yang pertama kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi perubahan biaya yang tidak terduga, perpajakan yang tinggi, dan sebagainya sehingga dapat mematikan gerak perusahaan. Kedua, undang-undang peraturan pemerintah dapat membuat banyak pembatasan bagi ruang gerak perusahaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan.